Logos, kawan. Logos, belajar. Dosis logos, inovasi sosiologi. Saya ingin sedikit menjelaskan modul ajar yang saya pakai. Modul ajar ini untuk kelas 11 mata pelajaran sosiologi dengan materi ragam dan dinamika kelompok sosial yang ada di masyarakat. Kemudian metode pembelajarannya siswa diajak berdiskusi, melakukan eksplorasi, berceramah, melakukan simulasi dan pada akhirnya melakukan presentasi. Sedangkan model pembelajarannya dengan problem based learning atau PBL, yaitu pembelajaran yang mengembangkan studi kasus yang ada di kelas. Pada metode ajar ini menggunakan 2 pertemuan atau 4 kali 45 menit. Untuk memulai proses pembelajaran di kelas ada beberapa poin yang sesuai dengan acuan di modul ajar yang sudah saya buat pada pertemuan kedua, di mana pada pertemuan kedua ini dibutuhkan untuk pendahuluan sekitar 10 menit. Kemudian pada poin pertama, pendidik mengucapkan salam dan memotivasi siswa agar tetap menjaga kesehatan serta selalu ingat jasa para pahlawan yang ada di sekitar kita. Kedua, pendidik mengajak siswa untuk berdoa sebelum pembelajaran dimulai. Ketiga, guru mengajak kehadiran siswa untuk melakukan absensi kelas. Keempat, guru menyampaikan pesan-pesan pentingnya pendidikan karakter di masyarakat atau di lingkungan sekitar. Kelima, siswa diajak melakukan orasi atau yel-yel untuk memotivasi siswa. Untuk apersepsi, 1. Guru mereview ulang atau garis besar cakupan materi dan tujuan pembelajaran tentang kelompok sosial yang sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Kedua, apersepsi, guru berterima kasih untuk pertemuan saat ini siswa telah duduk berdasarkan kelompok kecil yang sudah disepakati bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa pada pertemuan hari ini anakku kita dapat berkumpul di kelas 11I dengan keadaan sehat walafiat. Oke, untuk pertama kali ini Pak Aziz selalu menekankan pada anak-anakku semua bahwasanya ada beberapa pahlawan di sekitar kita itu yang ternyata kita lupa. Salah satu yang pahlawan di sekitar kita yang selalu dekat dengan kita adalah siapa? Orang tua kita. Dia adalah salah satu orang yang selalu membantu kita dalam beberapa hal, baik dalam kegiatan suka, duka, ataupun dengan gembira pun tetap ada. Oke, untuk pagi hari ini, untuk memulai kegiatan kita, alangkah baiknya semoga kita diberikan kelancaran dalam pembelajaran. Kita mulai dengan awal buka untuk doa dulu ya. Oke, saya pimpin dulu untuk kegiatan hari ini. Kita mulai dengan doa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya saya akan melakukan absensi kepada murid-muridku, anak-anak di sini. Bagaimana nanti absensinya? Semoga sehat semua. Ini kan musim pandemi kan ternyata luar biasa membawakan kita banyak masalah ya. Semoga kita sehat semua. Oke. Coba saya absen dulu. Alfa Izati. Oke. Akila Ramadhani. Oke. Asraf. Oke. Aulia. Alhamdulillah telah lengkap di sini kegiatan kita. Ini ya. Jadi Pak Aziz selalu menekankan pada anak-anakku salah satu poin dalam pembelajaran atau kita belajar itu tidak cukup hanya belajar. Bahwasanya pada intinya belajar itu atau disiplin ilmu itu adalah belajar untuk bagaimana kamu bertahan hidup. Bertahan hidup bagaimana? Bertahan hidup untuk belajar untuk beradaptasi. Kalau sudah beradaptasi, berarti apa? Berarti nanti kamu siap. Siap untuk apa? Siap ketika kamu jatuh, mampu untuk bangkit lagi.
ini adalah salah satu konsep karakter pendidikan yang mana ditekankan pada komunikasi. Jadi kalau kamu mampu beradaptasi di masyarakat dengan baik, dengan bagus, maka yang kamu harapkan manajemen tersebut itu akan mampu menciptakan hasil yang luar biasa. Salah satunya adalah manajemen komunikasi. 1, 2, 3. Sosios. Logos. Sosis logos. Tepuk tangan. Nah, itu ternyata luar biasa ya. Jadi biasanya itu kalau itu kalau di SMA kita kan semuanya sekarang mantap berkarya nyata. Adalah salah satu jargon kita. Oke. Alhamdulillah pada pagi hari ini Pak Aziz untuk pertama kalinya juga mengucapkan selamat dan matur suwun, terima kasih. Anda sudah duduk sesuai dengan kelompoknya, yang sesuai dengan kelompok kita yang dibentuk dari awal pembelajaran ya. Jadi sudah duduk, ini kan dengan kelompok sendiri ya. Oke, berarti selanjutnya Pak Aziz ingin absorpsi, yaitu berusaha mereview tentang pembelajaran, yang mana kemarin pertemuan pertama itu sudah menjelaskan tentang ragam dan dinamika sosiologi. Saya juga berusaha untuk menjabarkan. Jadi ragam kemarin menjelaskan tentang pengertian, kemudian ada faktor, ada syarat, kemudian hingga membentuk atau terbentuknya namanya kelompok sosial yang ada di masyarakat. Oke, jadi ternyata yang menjadikan konsep pemahaman kita, Pak, dinamika kelompok sosial itu pemahamannya gimana? Jadi ternyata setelah kita mengetahui pengertian, syaratnya kelompok itu seperti itu, kemudian ada faktor hingga terbentuk. Kalau kemarin kan terbentuknya ada in group, ada out group, ada primer, ada sekunder. Itu kan salah satu kelompok-kelompok yang dibentuk di dalam sosiologi. Setelah ini akan melakukan kegiatan inti, ada 8 poin, kita simak bersama-sama. Kemudian setelah melakukan apersepsi, guru mengajak siswa untuk melakukan pemanasan sebelum pembelajaran dimulai, yaitu guru dengan memberikan beberapa pertanyaan pemantik kepada siswa. Di antaranya, pertama, apakah kelompok sosial paguyuban itu penting di dalam masyarakat? Kedua, termasuk bentuk atau macam kelompok sosial apa, kelompok atau komunitas gosip yang ada di sekitar kamu atau yang kamu temui. Yang ketiga, kelompok sosial apa di dalam sekolah yang masuk dalam ekstrakurikuler yang ada di sekolah tersebut. Silakan perwakilan ke depan. Satu saja perwakilan. Oke, ngambil spidol 1. Nih, dapat nomor berapa? Diperlihatkan ke temannya sini depan. Oke. Oke, langsung. Kedua aktif seorang influencer asal Bandung, Jawa Barat. Oke, dilihat ya.
kelompok Vespa. Mas, nanti lek kita aneh-aneh sing join kling ngono. Oke. Oke, cukup. Ada yang mau ditanyakan? Nanti ya. Jadi coba kamu kerjakan. Kalau nanti pas mengerjakan itu ada pertanyaan, nanti tanya gitu ya. Oke. Pak, Oke, sebenarnya siap. Gimana? berarti dari 8 video tadi diambil dari salah satunya. Oke. Jadi di 8 video nanti tadi ya, itu ambil salah satu dari videonya satu saja. Kamu kerjakan, kamu tulis. Setelah itu nanti ditempel di sini untuk dipresentasikan. Tuh. Oke, terima kasih lagi. Ada yang lain? Ya. Apa penulisan syarat itu sesuai di buku e-book atau syarat yang kami analisa sendiri yang acuannya dari e-book itu? Oke. Jadi untuk syarat-syaratnya itu boleh Anda lihat dari buku e-book yang sudah saya berikan, atau mungkin dari Mbah Google, atau mungkin ketika kamu sudah kelompok ini di grup ini ya, oh saya punya syaratnya seperti ini Pak, modelnya seperti ini. Jadi saya Pak Aziz tidak pernah membatasi Anda harus bersyarat seperti apa enggak. Tidak membatasi ya, bebas. Ya. Bebas. Jadi kalau umpamanya ada kelompok komunitas pencinta tuyul semua ya, itu kan berarti kan salah satunya syaratnya harus gundul Pak gitu ya. Itu kan salah satunya ya. Berarti kamu yang mendefinisikan sendiri. Ini berarti sebelah sini ya. Sebelah mana? Sini. Tempel sesuai gini. Atas bawah boleh. Atau sampingnya pas-pas no. Ayo. Ganti itu, bantu. Pas no kanan kiri ngono atau atas bawah. Sik, iki dua toh kamu. Iya Pak. Berarti iki sik pas no kene. Lek cukup rono apa ke bawah? Heeh, sing ngono kono sik. Nah. Cukup ndak? Sik wis mandek jejal iki plek nang kene. Nutupin ndak rodokan? Lah rada rono titik. Lah wis ora masalah ngene. Lah kene ngono. Wis ya paham ya maksudnya? 1 2 3. Oke. Pandawara. Oke. Ini untuk kelompok yang selain dari kelompok yang nanti akan tampil, boleh bertanya ya. Ya minimal 1-2 pertanyaan.
Ya seputar dari ini kan. Boleh tanya, contohnya Pandawara, apakah grupnya ini cantik-cantik atau ganteng-ganteng? Jadi kalau ngomong keuntungan kan ternyata kan banyak ya. Edukasi. Hansip. Hansip itu markasnya disebut dengan apa? Hansip. Poskampleng. Itu adalah markas dari Bapak Hansip. Ya. Tapi sampai detik ini saya belum menemukan ya. Hansip perempuan itu namanya apa itu? Hamsita ya gitu. Hansipati ya. Kalau di TNI polisi mesti ada yang perempuan ya. Oke. Terima kasih. Yang lainnya? Sambil nunggu ya. Nih dari kelompok. Ini kelompok berapa ini? Alfa ini? Kelompok. Oh, kelompok 1. Biasanya kalau di PESPA itu ada namanya istilah solidaritas. Kelompok 4 reference Hansip wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan tema kelompok PESPA ingin mempresentasikan penjelasan kami. Nama saya Lalu Lanang Prayaga. Saya Helen Biasanya. Saya Alfai dari Laga. Saya Akila Ramadhani. Kelompok tersebut jelaskan keberadaannya, pertukaran pengetahuan dan pengalaman, dukungan dan bantuan, aktivitas sosial dan kegiatan bersama, jaringan dan hubungan sosial, identitas dan kepemilikan, serta kesadaran, produk dan promosi. Nanti untuk menjawab boleh silakan siapa saja untuk menjawab. Silakan bertanya. Oke. Dari kelompok mana? Kelompok berapa? Oke, kelompok 4. Silakan. Kelompok PESPA itu termasuk dalam kategori kelompok sosial paguyuban. Silakan tanya. Sebenarnya PESPA itu berasal dari negara mana sih? Iya. Menurut sejarah, PESPA itu tercipta dari sebuah negara Italia. Jadi kalau Anda ingin memahami PESPA itu tadi dari mana? Dari kelompok apa tadi? Dari kelompok paguyuban. Oke, paguyuban. Kenapa kok dikatakan sebagai paguyuban? Berarti kelompok PESPA berarti ada sebuah komunitas yang punya ikatan batin lebih tinggi, dan ikatan itu dianggap seperti ikatan keluarga. Memang benar, salah satu PESPA itu kan yang paling terkenal adalah apa? Istilah dengan solidaritas. Sebelumnya saya awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Oke. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang kelompok Pandawara. Saya Umi Rahma Pancaitana. Saya Kholifatun Najih Herawati. Saya Fitri Akuswari. Saya Nindya Farmansa. Saya Nurul Midrani. Kami memilih kelompok Pandawara. 2. Apa itu syarat dari kelompok Pandawara? Saya akan menjelaskan syarat-syarat yang ada di kelompok Pandawara. Kelompok Pandawara merupakan kelompok informal, sehingga kelompok tersebut tidak memiliki struktur yang pasti.
Awalnya, Pandawara Group mereka hanya membersihkan sungai di sekitarnya. Namun mereka juga membuka volunteer bagi mereka-mereka yang ingin mendaftarkan. Pandawara Group merupakan kelompok sosial informal, maka faktor yang dapat membentuk kelompok ini yaitu memiliki tujuan yang sama, yaitu mengajak pemuda Indonesia untuk peduli lingkungan dengan aksi nyata. 2. Faktor pendekatan, yakni pendekatan daerah tempat tinggal. Pandawara Group. Oke, dari kelompok berapa? Oke, kelompok 1. Baik, saya akan menjawab pertanyaannya. Kelompok Pandawara merupakan kelompok informal yang awalnya hanya dibentuk menjadi 5 orang. Mungkin awalnya memang kelompok ini belum mencapai kelompok yang bisa dikatakan terkenal di kalangan banyak masyarakat. Jadi mungkin bisa dikatakan awalnya kelompok ini belum menjadi kelompok yang resmi. Tetapi karena memang kelompok ini merupakan kelompok yang positif serta memberikan dampak yang positif bagi masyarakat maupun lingkungan, kelompok ini banyak dikenal masyarakat serta akhir-akhir ini jadi populer. Bisa dikatakan kelompok ini menjadi kelompok resmi di Indonesia. Pandawara berarti bentuk kelompok sosial apa? Informal. Jadi memang kalau kita lihat Pandawara itu adalah salah satu contoh di masyarakat secara real ya. Jadi masyarakat ternyata ada komunitas Pandawara yang mereka tidak dibentuk oleh pemerintah, mereka hidup dan lahir dari kesadaran dan mereka terbentuk karena apa? Karena kepentingan. Ya mereka karena kotor kemudian mereka punya inisiatif untuk membersihkan. Oke. Untuk sementara cukup. Terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok ini. Sekian. Boleh ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan tentang kelompok sosial sepak bola. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mila Putri Rahmadani. Saya Ducantika Rahmalia Putri. Saya Sisita Ronolis Menjuntak. Saya Ristadi Ramadhani. Saya Safa Aisyah Maulid Al-Faiza. Fungsinya, 1. Sebagai hiburan, memberikan kesenangan bagi masyarakat. 2. Pembangunan fisik, dapat meningkatkan kesehatan fisik, pendidikan nilai dan etika, mengajarkan nilai-nilai seperti jujur, kedisiplinan, dan tanggung jawab. 3. Pengembangan bakat, menjadi wadah bagi bakat untuk mencapai potensi mereka. Apa keuntungan dari keberadaan kelompok tersebut? Jelaskan. Turun enggak apa-apa. Jadi peningkatan pariwisata dengan cara meningkatkan kunjungan dan mendapat penghasilan. 2. Promosi kesehatan melalui partisipasi langsung dalam olahraga melalui partisipasi langsung. 3. Pemberdayaan komunikasi sepak bola membangun komunitas menciptakan ikatan sosial. Oke, ada yang bertanya tentang kelompok sepak bola? Oke, kelompok ini dulu. Kelompok berapa? Oke, kelompok 2, silahkan. Itu tadi sudah dijelaskan syaratnya. Nomor 2, yaitu memiliki pola pikir yang baik, menguasai teknik, dan memahami aturan, memiliki kondisi fisik yang sehat, dan giat berlatih dan mampu beradaptasi. Tentu sangat penting, begitu juga dengan sepak bola. Dengan olahraga tersebut, sebuah negara bisa mendapatkan pengakuan internasional. Tidak ada yang meragukan kualitas, misalnya dalam cabang olahraga sepak bola, begitu pula yang identik dengan olahraga lainnya. Oke, tepuk tangan dulu. Ya, cukup ya. Boleh ditutup. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut kelompok berikutnya.
Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan, saya Gusti Ayu Dewi Sekarmanis. Saya Ayu Junatul Maslama. Saya dari Partai Udan Nurwenda. Saya Fauzan Sapi. Saya Sarfasa Tirta Yudha. Kepentingan. Terdapat kesamaan kepentingan di antara para anggota masyarakat sangat memungkinkan untuk membentuk kelompok hansip ini. Keuntungan hansip adalah menjaga ketentraman warga dan menjaga keamanan lingkungan. Apa keuntungan dari keberadaan kelompok tersebut? Jelaskan. Keuntungan hansip adalah menjaga ketentraman warga dan menjaga keamanan lingkungan. Dari kami, ada yang perlu ditanyakan. Oke, silakan. Oke, untuk kesempatan hari ini luar biasa. Sekali lagi ya, aplaus buat tim semuanya ada di sini. Oke, sekali lagi kita akan membuat yel lagi biar semangat. Sosios, logos, sosios logos. Oke, hari ini ternyata punya cerita banyak. Ternyata di balik pemahaman kelompok-kelompok ini ada beberapa hal yang kita tahu dari sisi teman-teman Anda menceritakan. Ada yang TikTok, ada yang kemudian dari Hansip, itu punya cara pandang sendiri. Kemudian ada dari kelompok Vespa, ada dari kelompok Pandawara, yaitu pencinta lingkungan. Kemudian ada kelompok sepak bola. Oke. Kira-kira ada hal yang positif apa kira-kira yang kamu temukan? Contohnya, kalau yang dari Vespa, positifnya apa kira-kira? Kita menemui apa? Ya, kemampuan solidaritas. Kemudian dari Hansip menemui namanya ada organisasi yang tanpa struktur yang jelas tapi dia mampu mempertahankan. Ini seperti orang yang menjalin hubungan tanpa status ya. Ini termasuk luar biasa ini. Ini kemudian kita menjadi tahu ada Pandawara. Pandawara ini selain viral, ternyata dia punya misi tentang edukasi tentang apa? Lingkungan sosial yang bagaimana untuk Pak, kalau saya malas-malas termasuk kategori ini enggak? Tidak. Berarti kategorinya benar, boleh malas, tapi dalam hal harus tentang Mungkin ada teman Anda di sini belum mandi. Oke, kalau sepak bola ini adalah fans yang terbanyak di muka bumi ya. Di Trenggalek, di Indonesia, di provinsi semua ada. Dan ketika banyak, dinamika yang terjadi juga menimbulkan namanya apa? Konflik sosial. Oke, pada hari ini luar biasa yang kita telah lakukan. Untuk proses nanti saya akan ngirim beberapa link terkait dengan pembelajaran ini. Nanti untuk pertemuan berikutnya kita akan bahas lagi tentang kegiatan yang luar biasa lagi. Oke, terima kasih telah bekerjasama dengan kegiatan ini. Ini adalah salah satu dari prestasi kegiatan Anda, sangat seperti ini. Untuk penutupan kegiatan kita akan yel lagi. Oke. Sekali lagi, 1, 2, 3. Sosios, logos, sosios logos. Tepuk tangan. Oke, terima kasih. Apa yang kita lakukan hari ini semoga bermanfaat. Ini adalah satu momentum bagaimana Anda mampu mengapresiasikan dengan bentuk presentasi seperti ini. Dari Pak Aziz selaku dari guru sosiologi, akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.